Halo, Shalom, selamat malam pemirsa dimanapun kalian berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk seluruh warga masyarakat Republik Indonesia di tanah air yang kita cintai yaitu Indonesia, dengan kebinekaan, keberagaman dan landasan kebinekaan Tunggal Ika yang kita punya, dengan dasar landasan negara kita adalah Pancasila. Pancasila, di dalamnya ada 5 sila. Pada malam ini saya Francisca Gondroma Jose, aktivis kemanusiaan asal Papua. Saya mau menyampaikan dan menyoroti terkait dengan kejadian yang terjadi beberapa hari yang lalu di rumah singgah atau tempat retret, yang mana pemiliknya adalah keluarga Pak Wendy. Dan yang kita ketahui bahwa rumah singgah, tempat retret, itu bukan rumah ibadat, tetapi rumah singgah dan tempat retret dapat digunakan untuk perkumpulan umat atau masyarakat dalam satu golongan atau agama, untuk dimana mereka melakukan kebaktian rohani atau melakukan penguatan rohani dalam kumpulan mereka di luar dari gereja yang notabene lumrah dilakukan oleh setiap agama di tempat peribadatan mereka masing-masing sesuai dengan ajaran agama masing-masing, yaitu seperti Katolik bergereja di gereja Katolik, Protestan akan bergereja di gereja Protestan, Islam akan beribadah di masjid, dan Hindu akan beribadah, Hindu dan Buddha akan beribadah di pura dan lain-lain gitu. Secara khusus hari ini Indonesia ini selalu yang terjadi sengketa itu selalu berada di dua agama, yaitu Kristen dan Muslim. Kristen ini campuran, baik Kristen Katolik dan juga Kristen Protestan, yang selalu dianggap musuh oleh Muslim atau agama Islam gitu. Saya mau beritahu bahwa Indonesia bukan negara Islam. Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila. Dan Indonesia mengakui keberagaman penganut agama masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Jadi tidak boleh ada agama tertentu yang dominan untuk melarang agama tertentu untuk melakukan aktivitas mereka, karena Indonesia bukan negara satu agama saja, tetapi Indonesia adalah bagian dari keberagaman agama. Bahkan hari ini kita memiliki 5 agama di awal, dan telah diakui juga oleh negara bahwa agama Konghucu itu juga sudah diakui oleh negara. Maka Indonesia memiliki 5+1. Jadi saat ini Indonesia memiliki 6 agama yang diakui secara resmi oleh negara untuk diyakini oleh setiap warga negaranya sesuai dengan kebebasan beragama di Indonesia, dan kebebasan berkumpul, berserikat, kebebasan menyatakan pendapat dan lain-lain itu pun diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Undang-undang yang pertama itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 29 ayat 1 dan 2, dan juga di pasal 28E ayat 2, di sana dengan gamblang dinyatakan atau disampaikan, tertuang bahwa setiap warga negara memiliki hak dan dilindungi oleh aturan dan undang-undang itu sendiri gitu. Maka
setiap kita, apapun agama kalian, wajib belajar itu tentang undang-undang, pemahaman toleransi supaya tidak ada intoleran di antara kita dalam hidup berdampingan antara satu agama dan agama yang lain dalam satu wilayah. Contoh saja wilayah atau kampung atau dusun atau RT gitu. Saya mau bilang kalian harus belajar dari tanah Papua untuk Indonesia sebagai masyarakat majemuk. Jawa Barat hari ini warga negaranya, warga masyarakatnya, bahkan Bapak Lurahnya, Bapak RT-nya wajib dan masyarakatnya juga diajarkan tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tentang undang-undang yang lain. Maka polisi, tentara, dan aparat-aparat negara, aparatur pemerintahan lainnya berkewajiban juga untuk memberikan sosialisasi pemahaman tentang aturan-aturan dan undang-undang yang diterapkan dan sedang berlangsung di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ingat, Indonesia bukan negara Islam. Ingat, Indonesia bukan milik hanya satu agama saja gitu. Indonesia penuh dengan keberagaman. Indonesia penuh dengan toleransi. Maka tidak boleh ada intoleran di dalam tindakan berkehidupan sosial, dalam kehidupan masyarakat. Kejadian di Desa Tangkil, Ciduhu, Sukabumi, Jawa Barat ini sudah sangat memalukan. Ingat, belajar dari kasus Ahok. Kasus Ahok di Pulau Seribu kali lalu, beberapa tahun yang lalu, masih ingat? Dia tidak sedikit pun memiliki niat untuk melecehkan dan menghina agama Islam. Dia hanya membuat cuplikan kutipan dari Al-Quran yang mana sebenarnya dia sudah mengerti dan pahami juga isinya karena dia belajar karena orang tua angkatnya adalah Muslim gitu. Jadi dia bagian dari masyarakat toleran. Maka dia membagikan cuplikan itu sekalipun dia non-Muslim gitu. Tetapi akhirnya dianggap sebagai fitnah. Tapi itu adalah bagian dari politik justice untuk menjatuhkan marwah dia, untuk mencekal dia agar tidak bisa mengikuti kontestan sebagai calon di Pilkada DKI Jakarta waktu itu. Itu kita semua paham, semua siapapun kita, anak TK pun paham untuk hal itu. Kita kembali lagi ke kasus Cidahu di Desa Tangkil, Sukabumi, Jawa Barat. Untuk Kang Deddy Mulyadi yang saat ini adalah Gubernur Jawa Barat, saya mengapresiasi Kang Deddy sebagai gubernur dan juga penegakan hukum harus tetap ditegakkan. Persoalan tentang hal yang kejadian ini bukan baru sekali terjadi, sudah berulang kali yang dialami oleh kaum minoritas atau agama minoritas. Karena hari ini agama Islam atau umat Muslim merasa menjadi agama mayoritas dan menjadi umat mayoritas di Indonesia, maka dengan sesuka hati mereka melakukan intimidasi dan melakukan intoleran kepada masyarakat non-Muslim. Dan ini sudah satu pelanggaran yang sangat besar. Dan dari aspek pelanggaran hak asasi manusia ini sudah benar-benar dilanggar. Maka saya minta dengan hormat kepada Bapak Gubernur Jawa Barat untuk tidak melakukan fasilitasi untuk restoratif justice terkait kasus ini, terkait kasus Desa Tangkil, Ciduhu, Sukabumi, Jawa Barat. Agar kasus ini menjadi contoh konkret bahwa Indonesia itu menghargai dan menghormati
dan melindungi agama serta kaum dan umat minoritas yang ada di negara Republik Indonesia. Penegakan hukum tidak tebang pilih. Dan juga terkait dengan kelompok keagamaan, dalam hal ini Forkopimda, HMI, MUI, dan lain-lain yang telah melakukan konferensi pers untuk penangguhan penahanan kepada tujuh tersangka yang sudah ditahan, yang seharusnya adalah 8, tetapi sebenarnya masih ada banyak lagi yang belum menjadi tersangka, tetapi masih saling melindungi dan menutupi. Tidak boleh ada restoratif justice untuk kasus ini, karena ini kasus yang berulang dan setiap tahun, setiap minggu, setiap bulan agama minoritas dan umat minoritas selalu mengalami diskriminasi. Ingat itu baik-baik. Dan kepada Bapak Presiden Prabowo, ketegasan Bapak kami tunggu sebagai umat non-muslim, sebagai umat minoritas di Indonesia. Tetapi lagi-lagi saya ingatkan bahwa Indonesia bukan negara Islam. Indonesia bukan hanya milik satu agama doang, yakni Islam gitu. Indonesia milik semua agama yang ada di Indonesia yang diakui oleh negara. Semua memiliki hak yang sama di mata hukum. Maka hari ini tidak boleh ada pembelaan terhadap ke-8 tersangka. 8 tersangka itu wajib ditahan dan dimasukkan dan diproses hukum. Proses hukum harus tetap berlanjut dan berjalan. Sebagai aktivis kemanusiaan, saya tidak rela dan tidak ridho ketika pelaku pelanggaran undang-undang, apalagi sampai dengan merusak gedung, rumah orang, itu pertama. Yang kedua, di dalam aksi tersebut ada penurunan salib. Ini bagian dari melecehkan satu agama, yaitu agama Kristen yang dilecehkan karena salibnya diturunkan. Sedangkan itu adalah rumah retret, bukan tempat ibadah, tetapi adalah rumah retret yang dimana setiap kumpulan umat atau masyarakat dari satu wilayah yang memiliki kesamaan untuk berkumpul dan melakukan siraman rohani untuk ikatan kekerabatan dan lain-lain, itu sah dimanapun. Sama halnya seperti saudara-saudara muslim kadang sering melakukan di luar dari tempat masjid, tempat ibadah mereka gitu. Sungguh sangat memalukan hal yang sedang terjadi di Indonesia, dan ini momok. Negara harus hadir untuk melindungi, dan juga negara harus hadir untuk menindak tegas para pelaku intoleran, para pelaku yang selalu bertindak semena-mena atas nama agama tertentu di Indonesia. Karena Indonesia bukan milik hanya satu agama saja. Indonesia milik dari semua agama yang diakui oleh negara yang ada di Indonesia sesuai dengan aturan undang-undang negara Republik Indonesia. Camkan itu baik-baik, dan pemerintah pusat dan juga gubernur Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk memberikan pemahaman pendidikan tentang toleransi, menghargai, dan juga paham tentang undang-undang, agar mereka tidak lagi beralibi untuk menyalahkan pihak lain untuk mencari pembenaran diri. Karena dari semua video yang kami tonton dari YouTube yang sudah banyak tayang dari berbagai akun, ini momok yang dipertontonkan. Ingat, Indonesia bukan milik satu agama saja, yaitu bukan milik agama Islam. Dan Indonesia bukan negara Islam. Indonesia adalah negara Pancasila yang di dalamnya ada 5 sila. Sila ketuhanan yang Maha Esa,
itu menjadi dasar kunci utama. Lalu ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu menjadi landasan baku, dan tidak ada seorang pun yang boleh melanggar. Ketika ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, dia wajib dihukum dan diproses hukum. Untuk kejadian kasus ini tidak boleh ada restoratif justice. Dan kepada Menteri Hukum dan HAM dan juga kepada Komisioner Komnas HAM RI, hendaklah hadir untuk melindungi hak dan ruang hak daripada korban. Pemerintah harus hadir untuk melindungi hak dan ruang hak daripada pihak korban. Pemerintah tidak boleh hadir untuk melindungi ruang hak daripada pelaku. Ketika pemerintah hadir untuk melindungi ruang hak daripada para pelaku, itu artinya sama saja pemerintah melindungi para pelaku. Dan artinya undang-undang negara itu tidak dihargai pula oleh pemerintah. Sekalipun di dalam pemerintahan tersebut yang dijalankan oleh oknum-oknum atau pihak-pihak gitu. Tetapi landasannya harus tetap pada aturan dan undang-undang negara. Itu menjadi landasan utama kita.